know why she needed more funny face. Stepping it up on this one. Halo Intel 21. Bagaimana kabarnya hari ini? Kali ini Intel akan menceritakan film When We First Met. Film ini menceritakan seorang pria yang dapat kembali ke masa lalu. Dia sengaja kembali agar bisa bertemu wanita pujaannya. Tak hanya itu guys, dia juga berniat melakukan hal yang mantap-mantap kepada wanita pujaannya ini. Bagaimana ceritanya? Yuskuy. Film diawali dengan pertemuan singkat pesta Halloween guys. Pria ini bernama Noah. Dia pertama kali bertemu wanita cantik bernama Avery. Noah berkenalan dengan Avery pertama kalinya guys. Dan mereka mengobrol banyak hal di sana. Noah mengajak Avery untuk duduk di pinggir kolam, agar bisa berbicara lebih leluasa. Dan Avery pun mengenalkan dirinya yang suka berpindah-pindah rumah, karena dia anak seorang tentara. Noah pun bertanya, apakah dia datang seorang diri? Avery menjawab, dia datang bersama temannya, bernama Carrie, yang sedang memadu kasih dengan seorang pria yang memakai baju dokter. Noah mengajak Avery ke sebuah bar, untuk mendengar musik jazz. Dan Noah bermain piano dan memainkan lagu jazz. He's got magic hands. Avery pun sangat terpesona dengan Noah karena lihai bermain piano. Lalu Avery mengajak Noah untuk berfoto di foto booth guys. Saat berfoto, Avery menyadari kalau gaya Noah berfoto sangat tegang. Kemudian Noah berkata, kalau dia pertama kali foto di sana. Singkat cerita, Avery pun mengajak Noah ke rumahnya guys. Untuk menghabiskan waktu, mereka ngobrol dan makan sereal dengan semangatnya guys. Scene mantep nih guys. Saat mereka akan ciuman, Noah pun sepertinya senang. Kemudian waktu tiba-tiba berhenti. Aduh sayang sekali guys. Ternyata yang tadi adalah bayangan masa lalu kehidupan Noah guys. Karena yang terjadi di masa sekarang, Avery wanita idamannya sudah bertunangan dengan pria bernama Ethan. Noah pun datang di pesta pertunangan Ethan dan Avery. Karena galau Noah minum di sana sampai mabuk. Dan akhirnya dia muntah di kamar mandi. Avery yang khawatir dengan Noah langsung menyusul Noah untuk melihat keadaannya. Avery pun datang membantu Noah. Kemudian Avery menyuruh temannya Carrie untuk mengantar Noah pulang. Saat di mobil, Noah mengatakan dia sangat mencintai Avery dan Carrie yang mendengar pun kaget. Dan merasa kasihan kepada Noah. Akhirnya Noah menceritakan kejadian 3 tahun lalu, yang mana Noah dan Avery ini sangat dekat waktu itu. Singkat cerita, Noah berhenti di sebuah bar. Di sana juga Noah bertemu temannya yang bernama Max, dan akan mengantarnya pulang. Saat Max sedang mencari taksi, Noah duduk di booth, tempat dia berfoto dengan Avery waktu dulu. Saat sedang mabuk, Noah memasukkan uangnya ke dalam booth, sambil berharap ada keajaiban datang. Lalu kejadian aneh pun terjadi. Tiba-tiba Noah pun terbangun di tempat tidurnya. Dia pun bangun dan bergegas pergi ke sebuah toko. Saat di jalan, Noah melihat ada seorang anak memakai baju penyihir seperti di acara Halloween. Noah pun bingung, apa yang sebenarnya terjadi, karena dia ingat Halloween sudah lewat. Saat disampai di toko, Noah melihat tanggal dan tahun di koran. Ternyata itu di tahun 2014, yang mana dia kembali ke masa lalu, tepatnya 3 tahun yang lalu. Kemudian Noah pergi ke tempat kerja Max, dan mengatakan ada yang aneh. Kenapa korannya berada di tahun 2014? Saat Max menjelaskan keanehan Noah, Max melihat mobil yang dipakai oleh Carrie. Dan dia juga melihat Carrie sedang memfoto pasangan di acara Halloween. Tanpa basa-basi, Noah langsung menghampiri Carrie dan berbicara dengannya, bahwa dia kenal dengan Carrie. Dan Carrie sempat mengenalnya. Carrie pun yang mendengar sangat kebingungan. Karena Carrie yang sekarang tidak mengenali Noah. Noah pun berkata, dia sudah mengulang waktu ke tahun 2014, di mana dia pertama kali bertemu dengan Avery. Noah pun sangat ingin memperbaiki hubungan dengan Avery. Kemudian dia pulang ke rumah.
dan bersiap datang ke acara Halloween yang pernah dia datangi dulu. Noah pun datang dengan gaya yang berbeda, tampil dengan lebih modis dan keren. Saat sampai di pesta, Noah sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Dia bertemu dengan Avery dan berkenalan. Karena pernah bertemu, Noah menjawab obrolan mereka dengan santai. Bahkan Noah bisa menebak bahwa Avery anak seorang tentara. Dan Avery sedikit kebingungan dengan tingkah Noah. Kemudian Noah mengajak Avery ke sebuah bar. Dan lagi-lagi memainkan piano dengan begitu enak. Lagu yang dimainkan adalah lagu favorit Avery waktu itu. Avery pun terkejut dan terkagum-kagum dengan Noah. Kemudian Noah mengajak Avery untuk foto booth. Kali ini Noah sudah mahir berfoto booth. Setelah itu, Avery mengajak Noah ke rumahnya. Saat mereka sedang mengobrol, Avery mendapat pesan bahwa Carrie akan segera pulang. Saat pulang, Carrie pun kaget dengan keberadaan Noah. Lalu Carrie bercerita kepada Avery bahwa ada seorang penguntit, dan mereka menyangka Noah adalah seorang penguntit itu. No, this is the psycho I was telling you about. The one who knew me. Kemudian, Noah pun dipukul dengan pot bunga oleh Carrie. Setelah kejadian itu, Noah tersadar kembali dan berada di kasur rumahnya. Noah pun beranjak ke rumah Avery untuk meminta maaf. Singkat cerita, saat Noah ingin minta maaf, Avery menjerit dan kaget bahwa si penguntit 3 tahun lalu telah kembali lagi. Akhirnya Noah kembali dipukuli oleh Ethan. Kemudian, Noah pun kabur dari sana. Saat tiba di rumah, Noah mencari petunjuk bagaimana dia bisa time travel itu. Saat melihat dompet, dia melihat hasil dari foto booth-nya. Kemudian dia bergegas ke foto booth itu dan kembali ke masa lalu. Kali ini, Noah meminta Max mengajarkannya cara merayu wanita. Lalu Max mengatakan, jadilah pria yang kelihatan brengsek atau bad boy. Noah pun mengikuti saran Max. Dengan cara tersebut, memang benar-benar berhasil. Dan Noah mendapatkan cinta dari Avery. Hingga akhirnya dia bisa bobo bareng dengan Avery. Saat terbangun, dia sudah berada di tahun 2017 dan menjadi pria brengsek dan bad boy. Dan di samping Noah, sudah ada Avery yang tidur dengannya. Singkat cerita, saat Noah ingin pulang, Ethan dan Carrie mengajak Avery berolahraga. Karena takut disalip Ethan, akhirnya Noah pun ikut bersama mereka. Saat lari Noah terjatuh dan dia dibantu dengan Carrie. Noah berkata kepada Carrie bahwa dia ingin serius dengan Avery. Mereka pun ngobrol di kafe lebih serius. Dan Carrie berkata bahwa Avery ingin mempunyai pria yang punya masa depan dan bisa membahagiakannya. Mendengar itu, Noah memiliki ide dan kembali lagi ke masa lalu. Singkat cerita, Noah kembali lagi ke tahun 2014 dan memutuskan bekerja di tempat Max bekerja. Noah minta tolong Max memasukkannya di kantor itu. Saat pesta Halloween, Max berkenalan dengan Avery, tetapi dengan cara yang berbeda, dan menunjukkan bahwa dia memiliki masa depan yang cerah. Karena masa lalu yang sudah diubahnya, Noah kembali ke tahun 2017. Di sana dia terbangun dari meja kerjanya, dan menyadari bahwa dia dan Avery sudah bertunangan. Dan di masa kini Noah menjadi orang kaya dan sukses. Avery pun sudah serumah dengan Noah. Saat Noah pergi ke kantor, tiba-tiba dia diberi kejutan oleh atasannya. Dan Noah telah menjadi wakil direktur di perusahaan tersebut. Setelah itu Max datang ke ruangan Noah. Dan dia berkata bahwa Noah di masa lalu telah menikamnya dari belakang dan mengkhianati Max demi sebuah jabatan. Seharusnya Max lah yang jadi wakil direktur. Dulu Max telah membantu Noah agar bisa bekerja di perusahaan ini. Max pun sangat marah dengan Noah dan memutuskan persahabatan mereka. Noah sangat stres karena dia sudah mengkhianati sahabatnya. Jadwal Noah pun sangat padat sebagai wakil direktur. Kemudian Noah pulang dan melihat pesta pertunangannya dengan Avery dan dia datang terlambat. Noah bertanya kepada Carrie, di mana Avery? Dan ternyata Avery sedang menemani Ethan di kamar mandi karena Ethan muntah. Singkat cerita, Ethan pulang diantar Noah. Di tengah perjalanan, Ethan mengatakan kalau dia sangat mencintai Avery dan dia sedih. Noah yang mendengar itu, sudah pernah merasakan apa yang Ethan rasakan sekarang dan ikut sedih. Scene ini
Mirip sekali saat pertama kali film dimulai, guys. Saat Noah pulang, dia melihat Carrie sedang makan. Noah pun bertanya kepada Carrie. Sepertinya Avery tidak mencintainya sepenuh hati. Dan Carrie hanya bisa diam. Dan Carrie berkata, Avery ingin bersama dengan orang yang tepat. Kemudian Noah tersadar bahwa takdir memang tidak bisa menyatukan Noah dan Avery. Dan Noah sadar, dia sering bertemu dengan Carrie bukan Avery. Itu sebuah petunjuk bahwa hidup Noah untuk wanita lain. Ya, ternyata wanita itu Carrie sendiri, guys. Next, Noah pun kembali ke mesin waktu karena ingin menjodohkan Ethan dan Avery, dan merasa itu hal yang tepat. Saat Halloween tahun 2014, Noah datang bersama Ethan dan coba mendekatkan Ethan dengan Avery, dan Noah pun mendekati Carrie. Mereka pun bersenang-senang bersama. Kemudian Noah mengajak Carrie ke bar, yang mana sebelumnya Avery lah yang ada di sana. Saat memainkan lagu kesukaan Avery, ternyata lagu itu kesukaan Carrie. Jadi selama ini, Avery hanya ikut-ikutan saja semua lagu yang disukai oleh Carrie. Dan Avery tidak begitu menyukai musik jazz. Kemudian Noah terbangun di rumah Max dan berkata apakah mereka masih bersahabat. Tentu saja. Dan Noah bertanya di mana Carrie Max. Dan dia berkata Carrie kembali pada mantannya. Noah pun kaget dan bergegas ke rumah Carrie. Singkat cerita, benar Carrie sudah kembali kepada mantannya yang bernama Phil. Dan Noah pun sadar, dia tidak perlu merubah takdir awal. Dia hanya perlu melupakan Avery dan mencari jodohnya, yaitu Carrie. Kemudian Noah pergi ke mesin waktu yang ada di foto booth. Saat sampai di sana, foto booth sudah menjadi foto booth yang baru. Dan Noah pun stres dan mabuk di dalam sana. Saat mabuk datanglah Avery dan Ethan. Avery pun menjelaskan kenapa dia berada di dalam mesin itu. Padahal dia punya mesin di rumah. Pemberian Ethan dan dirinya. Kemudian Noah pulang ke rumah dan melihat ada foto booth di rumahnya. Kemudian dia kembali ke masa lalu dan tidak mengubah apapun di sana. Dan saat kembali ke pertunangan Avery dan Ethan, Noah tidak mabuk dan sudah melupakan Avery. Akhirnya Noah mendekati Carrie dan mereka hidup bahagia. Walau tidak berjodoh bersama Avery, setidaknya Noah bertemu dengan orang yang mencintainya, yaitu Carrie. Film selesai.